Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Erlinda, NIM A1A1200062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi klasik. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi klasik. Mazhab klasik muncul pada kisaran tahun 1780 sampai 1830. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi aliran klasik menganjurkan kebebasan alamiah atau freedom atas liberalisme, kepentingan diri dan persaingan. Berikut penjelasan aliran klasik terkait anjuran atau karakteristik pemikirannya. Yang pertama, kebebasan yaitu hak untuk memproduksi dan menukar produk, tenaga kerja, dan kapital. Yang kedua, kepentingan diri yaitu hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan kepentingan diri orang lain. Dan yang ketiga, persaingan yaitu hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Selanjutnya, tokoh-tokoh pemikiran ekonomi klasik. Yang pertama, Adam Smith, 1723 sampai 1790. Sangat mendukung seminimal mungkin sampai tangan pemerintah dalam perekonomian. Adanya impossible hand yang membawa perekonomian pada keseimbangan. Yang kedua, perlu adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Smith percaya bahwa pertambahan akan meningkat output per kapita dengan memperluas pembagian kerja. Yang ketiga, Smith menolak kekuatan monopoli yang akan merusak pasar. Smith menyukai harga natural atau harga persaingan bebas daripada harga karena adanya monopoli dan menolak pemberian hak eksklusif bagi perusahaan tertentu. Selanjutnya, Jeremy Bentham dari tahun 1748 sampai 1832. Jeremy Bentham dilahirkan di London pada tahun 1748. Bentham dikenal sebagai ahli filsafat dan pembaharuan sosial. Sumbangan pemikirannya dalam ilmu ekonomi adalah kepuasan. Karya Bentham yang lain adalah Manual of Political Economy, yang menyatakan bahwa pengeluaran publik hendaknya dievaluasi dengan membandingkan antara keuntungan dari pengeluaran dengan biaya yang dihasilkan dari pajak. Bentham berpendapat bahwa jika keuntungan dari pengeluaran pemerintah melebihi biaya yang dihasilkan dari pajak masyarakat, maka pengeluaran tersebut harus dilakukan demikian sebaiknya. Selanjutnya, Thomas Robert Malthus dari tahun 1766 sampai 1834. Pemikiran Malthus yang lain dalam bidang ekonomi adalah Essay on Rents. Menurut Malthus, keuntungan adalah pengembalian kepada kapitalis karena usahanya memproduksi barang. Di samping itu, dalam esai tersebut, Malthus mengembangkan teori secara diferensiasi. Biaya sewa eksis karena perbedaan dalam kesuburan tanah dan karena pemilik tanah membuat perbaikan atas tanah mereka. Malthus berpendapat bahwa pendapatan kapitalis lebih besar daripada investasi. Kaum kapitalis lebih suka menyimpan pendapatnya daripada untuk kegiatan investasi. Sehingga Malthus mengusulkan negara untuk mengubah distribusi pendapatan, sehingga kaum kapitalis menerima pendapatan yang lebih kecil dan pemilik tanah tersebut menerima banyak pendapatan. Jean-Baptiste Say dari tahun 1767 sampai 1832. Say membangun landasan baru dalam model ekonomi klasik dalam 4 bidang, yaitu yang pertama, menyusun pengujian teori dengan fakta dan observasi menurut Say. Teori dan model harus terus-menerus diuji di hadapan fakta dan observasi. Secara tersurat, Say juga menyatakan bahwa ekonomi adalah ilmu kualitatif, bukan kuantitatif, dan karenanya tidak tunduk pada Hermann matematika.
Yang kedua, menyusun teori utilitas subjektif sebagai pengganti teori nilai kerja. Saya menyatakan bahwa dalam menentukan harga atau nilai barang atau jasa adalah kualitasnya, bukan biayanya. Dan yang ketiga, gagasan tentang peran Cital Entrepreneur Say memperkenalkan istilah entrepreneur. Entrepreneur adalah agen ekonomi yang mencari profil maksimal dengan mencari peluang yang besar. Seorang entrepreneur harus berani mengambil resiko karena kemungkinan gagal dalam berusaha itu pasti ada. Selanjutnya, Robert Owen dari tahun 1771 sampai 1838. Usaha yang dilakukan oleh Owen adalah yang pertama, Owen menerapkannya pada pekerja yang bekerja di perusahaannya dengan membangun fasilitas yang dibutuhkan. Owen memborong semua barang yang dimiliki oleh perorangan. Kemudian, barang tersebut dijual kembali kepada pekerjaannya dengan harga rendah. Tindakan Owen ini mampu meningkatkan kesejahteraan pekerjaannya. Dan yang kedua, Owen juga mendirikan Dana Masyarakat Aman, di mana pekerjaannya menyumbangkan seperenam dari upah dan dana tersebut digunakan untuk menyelenggarakan fasilitas kesehatan gratis. Dan yang ketiga, Owen juga menghentikan pekerja anak di bawah usia 10 tahun pada perusahaannya dan mereka disediakan pendidikan yang gratis. Dan yang terakhir, Owen mencetus lahirnya komunitas-komunitas. Komunitas itu menghasilkan barang untuk hidup mereka sendiri dan memberi seminimal mungkin dari luar surplus yang diperoleh digunakan untuk membeli barang yang tidak dapat diproduksi oleh komunitas tersebut. Selanjutnya, David Ricardo dari tahun 1772 sampai 1823. Karya Ricardo yang paling terkenal adalah Principles of Political Economy and Calculation yang diterbitkan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Ricardo mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pemborosan dan menghambat akuntansi modern serta pertumbuhan permintaan tenaga kerja. Ricardo juga mengemukakan tentang ukuran nilai yang tepat. Ricardo menitip beratkan pada teori nilai ongkos produksi, bahwa harga umumnya ditentukan oleh ongkos atau supply daripada utilitas atau demand. Selanjutnya, Antoine Augustin Cournal dari tahun 1810 sampai 1877. Kemajuan analitis Cournal menyangkut pengembangan konsep dan model analitis mikro, yaitu analisis permintaan. Cournal sebagai ahli ekonomi pertama yang menggambarkan kurva permintaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, analisis penentuan biaya dan produksi oleh perusahaan dan penjelasannya tentang bagaimana arbitrase akan menjamin harga barang dalam industri yang hanya terdiri dari dua perusahaan atau duopoli akan seimbang di seluruh dunia. Ketiga, analisis pertama tentang bagaimana pasar mencapai keseimbangan harga akan tercapai pada titik di mana permintaan dan penawaran adalah sama. Dan yang terakhir, Cournal adalah orang pertama yang membedakan biaya variabel dan biaya tetap. Yang terakhir yaitu John Stuart Mill dari tahun 1809 sampai 1873. Konsep Mill pada ilmu ekonomi yang terkenal adalah tentang return to scale, ide tentang elastisitas permintaan, adanya trade-off, sehingga terjadi ketidaksesuaian pada suatu ekonomi, serta opportunity cost Mill menjadi pendukung kuat paham laissez-faire. Namun, berbeda dengan Smith laissez-faire dari Mill adalah paham itu diperlukan karena ada menghasilkan perkembangan individu yang terbesar. Mill menawarkan ideologi baru pada ekonomi modern,
di mana hukum pasar harus dihormati untuk memahami kekuatan penawaran dan permintaan, kekuatan perdagangan, dan berpikir bagaimana hal-hal akan terjadi tanpa melupakan peran pemerintah dan tanpa melupakan masyarakat yang berada pada pusat sistem dan tujuan tersebut. Sekian penyampaian materi dari saya tentang pemikiran ekonomi klasik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.